Saya Nengah Anggi Puspadewi NPM 20130230058 kelas B akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Pramuka pasal 36 sampai 49. Bab 5. Tugas dan wewenang. Pasal 36. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas: A. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. B. Membina, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan C. Membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan pramuka. Pasal 37. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur serta Bupati atau Wali Kota. Bab 6. Hak dan kewajiban. Pasal 38. Peserta didik berhak: A. Mengikuti pendidikan kepramukaan. B. Menggunakan atribut pramuka. C. Mendapatkan sertifikat dan atau tanda kecakapan pramuka. Dan D. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39. Peserta didik dapat berkewajiban: A. Melaksanakan kode kehormatan pramuka. B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka. Dan C. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 40. Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Pasal 41. Orang tua berkewajiban untuk: A. Membina, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. Dan B. Membina, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Pasal 42. Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Bab 7. Keuangan. Pasal 43. 1. Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari: A. Iuran keanggotaan sesuai dengan kemampuan. B. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. Dan C. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa. Pasal 44. Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel, serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45. Suatu organisasi gerakan pramuka dilarang: A. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah. Atau B. Memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pasal 46. 1. Sesuai organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dapat dibekukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Bab 8. Ketentuan peralihan. Pasal 47. Pada undang-undang ini mulai berlaku: A. Organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. B. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. C. Aset yang dimiliki organisasi sebagaimana dimaksud huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Dan D. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundang-undangkan. Bab 9. Ketentuan penutup. Pasal 48.
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 49, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang disahkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 dengan tanda tangan Presiden Republik Indonesia Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertanda tangan Patrialis Akbar. Terima kasih. Sedikit penjelasan dari saya. Ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan mohon dibenarkan. Sampai jumpa.